Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan yang bahagia, yang mulia ini kita selalu berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah, penuh barokah, sehingga amalan-amalan baik kita ditingkatkan pahalanya oleh Allah, dan dosa-dosa yang kita lakukan pun Allah ampuni. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, khususnya yang menunaikan ibadah puasa. Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang masih bisa kita ketemu. Allah yang Maha Tahu. Amalan-amalan yang dilipat gandakan itu hendaklah kita pelihara, kita jaga dengan baik. Jangan sampai amalan-amalan baik itu kena penyakit yang bisa menyebabkan pahala kita menjadi berkurang, bahkan menjadi hilang atau menjadi gabuk, istilah padi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga amal baik kita. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 perkara yang menyebabkan amal kita hubut, amal kita hilang atau rusak.
al-ishtighalu bi'uyubil khalq. Yang pertama adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Sibuk mencari kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan sendiri. Maka dalam pepatah kita dikatakan, kuman di laut, di seberang lautan tampak, gajah yang ada di pelupak mata tidak kelihatan. Memang sudah menjadi kawan bayi kalau manusia itu suka menunjuk ke depan daripada menunjuk ke belakang. Maka hal yang semacam itulah, kata Rasulullah, akan menjadikan amal-amal kita menjadi kopong, menjadi tidak ada harganya. Bahkan Rasulullah mengingatkan, man sattara aiba akhihi, siapa saja yang bisa menutupi cacat saudaranya, Allah akan menutup aibnya nanti pada yaumil akhir, pada hari kiamat nanti. Hal ini adalah sangat penting. Kadang-kadang tidak terasa kita ngobrol dengan teman biasa-biasa saja, tetapi kadang-kadang tidak terasa kita menjurus kepada istighalu ala aibi akhih, sibuk metani kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, wa qaswatul qalb, keras hati, busuk hati. Busuk hati diantaranya adalah pendendam, sombong, hasad. Maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan tentang masalah hasad, masalah dengki. Dengki dalam Al-Quran dikatakan kalau ada saudara mendapatkan kesenangan, kebaikan, ia tidak suka. Tetapi kalau saudara dan temannya mendapatkan musibah, maka ia sangat senang, sangat bergembira. Itulah hasad. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan hasad ini adalah merupakan amradul qalb, penyakit hati. Yang bisa menghilangkan adalah dirinya sendiri. Dengan hasad bisa merusak hubungan yang baik menjadi tidak baik. Bahkan pembunuhan pertama adalah yang dilakukan Habil terhadap Qabil, itu adalah rasa hasad. Kalau hasad sudah menimpa pada diri seseorang, apalagi sudah menghunjam di dalam hati, ia tidak pandang itu saudara atau tidak. Kalau dianggap mempunyai satu kenikmatan atau hal-hal yang dipandang ia tidak suka, maka dia tidak suka, sehingga memuncaknya ia rela untuk membunuh saudaranya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hasad itu adalah satu penyakit yang cukup berat. Oleh karena itu Allah di dalam surat Al-Falaq mengingatkan kepada kita, wa min syarri hasidin idza hasad.
Mohonlah kepada Allah perlindungan dari keburukan-keburukan orang yang sedang dengki. Bahkan Rasulullah dengan jelas mengatakan al-hasadu ya'kulul hasanatu kama ta'kulun narul hataba. Hasad, dengki itu diibaratkan api yang membakar kayu bakar sehingga habis. Maka berlindunglah, kata Rasulullah, terhadap kedengkian orang. Nah, ini juga termasuk menjadikan amal kita menjadi kosong. Yang ketiga adalah qillatul haya, tipis perasaan malu. Ketika ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ia tidak ada rasa malu, bahkan ada rasa gembira, cerita kepada teman, kepada yang lain. Hubbul haya, artinya apa? Perasaan malu itu sudah hilang. Maka kalau perasaan malu sudah tidak ada, diibaratkan dalam satu riwayat oleh Sayyidatuna Aisyah, malu itu diibaratkan rajulan, diibaratkan seorang laki-laki yang tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Tetapi kalau seseorang sudah hilang rasa malu, faf'al ma syi'ta, maka orang itu akan melakukan apa saja sesuai dengan kemauannya. Begitulah kalau rasa malu itu sudah hilang, sudah tipis, tidak beda dengan binatang. Binatang tidak pandang saudara, tidak pandang ibu, ia melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Maka malu itu adalah terkelompok iman. Iman itu ada 60, diantaranya adalah al-haya'u. Al-haya'u minal iman. Maka selama iman masih ada rasa malu, itu pasti akan dijaga dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia yang berlebihan. Dunia dijadikan maqasidul hayah, dijadikan tujuan hidup. Maka Islam sudah memberikan satu garis-garis. Lakukanlah untuk dunia, tetapi jangan lupa bagianmu untuk akhirat. Dunia memang sangat penting, dan dunia itu adalah merupakan sarana bagi kita diantaranya untuk menunaikan rukun Islam. Kita diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji kalau sudah mampu. Maka untuk bisa mampu harus punya harta. Maka dengan harta itu adalah sangat penting. Tidak boleh kita tidak mau terhadap harta, tetapi harta boleh kita cari sebanyak-banyaknya, tetapi jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "I'mal lidunya kaka'annaka ta'ishu abada
wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, berbuatlah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk kepentingan akhiratmu ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan mati besok. Itulah apa yang selalu disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada para sahabat-sahabat dahulu. Maka kita meninggalkan dunia secara total adalah dilarang. Kemudian hanya mengurusi dunia, tidak mengurusi kepentingan akhirat, itu pun dilarang oleh agama. Maka harus balance antara hidup dunia dan hidup akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang berikutnya adalah tulul amal, panjang angan-angan, mengangan-angan sesuatu yang tidak ada yang bisa dijangkau. Ya, di antaranya yang nyata di kehidupan masyarakat kita adalah menaruh harta 20.000 dengan harapan nanti bisa mendapatkan 20 juta. Ini adalah menghayal yang tidak ada kenyataan. Maka Islam adalah sangat realistis. Kalau ingin kaya, ingin punya sesuatu, ya harus berupaya, harus bekerja. Bekerja pun harus dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Kemudian yang terakhir, wazalimun la yantahi, berbuat zalim yang berkepanjangan, baik zalim kepada Allah. Allah itu adalah haknya untuk kita ibadahi, tetapi kita tidak melakukan ibadah kepada Allah. Zalim kepada diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Kata Rasulullah, tiap badan, tiap jasad itu punya hak yang harus diperhatikan. Contoh yang klasik saja, badan kita gunakan dengan sekuat-kuatnya untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika badan kita sakit, badan kita ini tidak kita perhatikan, tidak mau berobat. Inilah yang disebut zalimun li nafsi. Yang terakhir adalah zalimun li ghairi, berlaku zalim kepada orang lain. Berlaku zalim kepada orang lain diantaranya ialah tidak melaksanakan, tidak menyampaikan hak orang lain yang sudah menjadi haknya. Banyak definisi yang disampaikan oleh para fuqaha. Zalim itu termasuk meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sepatu ditaruh di kepala. Bahkan Nabi mengatakan, kalau seseorang meletakkan seseorang satu pekerjaan tetapi bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah warning, peringatan Rasulullah agar kita menjaga amal-amal yang sudah kita lakukan dan mendapatkan pahala yang banyak, maka harus menghindari beberapa hal yang kita sampaikan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman, ihfaz ala nafsi, jagalah atas dirimu, fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan itu akan selalu berupaya menyesatkan kamu, baik dari arah belakang, arah muka, arah atas ataupun dari arah bawah. Maka kita harus selalu berlindung, beristiazah kepada Allah agar kita tidak diganggu oleh syaitan-syaitan yang selalu mengajak untuk perbuatan yang dilarang oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sharif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.